Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Agil Ibrahim, mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang pemikiran dari seorang mufassir yang berasal dari Indonesia, yaitu Abdul Mustaqim. Abdul Mustaqim dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1972 yang dilahirkan di Purworejo, putra dari Kiai Haji Bardan dan Hajah Suewarti. Sejak beliau memasuki pendidikan jenjang sanawiyah atau madrasah sanawiyah, beliau sudah menguasai ilmu nahwu dan ilmu shorof, yang dimana kedua ilmu ini adalah harus kita kuasai jikalau kita hendak menjadi seorang mufassir. Selain itu, beliau melanjutkan program sarjana di IAIN Sunan Kalijaga dan mengambil jurusan tafsir hadis. Kemudian beliau melanjutkan lagi program S2-nya di UIN Sunan Kalijaga dan mengambil jurusan yaitu agama dan filsafat. Setelah itu beliau menjadi salah satu guru besar di Universitas Sunan Kalijaga, dan juga beliau merupakan pengasuh pondok LSQ Ar-Rahmah, yaitu Lingkar Studi Al-Quran Ar-Rahmah di Yogyakarta. Selain itu, keseharian beliau ini adalah hanya mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Selain itu juga beliau aktif memberikan ceramah di berbagai macam kota yang berada di Indonesia ini. Contohnya itu, beliau sering mengisi ceramah di Batam atau di Papua. Mungkin hanya itu biografi singkat dari beliau, dari Abdul Mustaqim ini. Kemudian pemikiran Abdul Mustaqim dalam tafsir Al-Maqasidi. Kata maqasidi itu sendiri adalah bentuk plural dari kata maksad. Akar katanya adalah qasada, yang memiliki arti adalah bermaksud atau menuju. Sementara itu terminologi maqasid adalah sesuatu yang menjadi tujuan pembuat syariat guna menciptakan maslahat untuk para hamba-hambanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang digagas langsung oleh Abdul Mustaqim ini adalah tafsir maqasidi merupakan salah satu tren baru dalam studi tafsir Al-Quran. Salah satu model pendekatan penafsiran Al-Quran yang menitik beratkan pada upaya penggalian maksud-maksud Al-Quran, sehingga nilai-nilai Al-Quran itu dapat terrealisasi bagi kemaslahatan dan menghindari kemudaratan dalam kehidupan manusia. Kemudian basis tafsir Al-Maqasidi ini adalah ada namanya maqasid asy-syariah dan maqasid Al-Quran. Keduanya merupakan dua hal yang berbeda, meski keduanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.
Maqasid asyariah biasanya untuk menggali makna ayat hukum atau menggali pesan-pesan syariat di dalam ayat itu sendiri. Sedangkan tafsir Al-Qur'an, tafsir maqasid Quran ini adalah bisa juga menafsirkan ayat-ayat kisah dan ayat-ayat lainnya atau lebih umumnya begitu. Melalui pendekatan tafsir maqasidi ini adalah Al-Quran dapat dijabarkan secara lebih mendalam, menggali esensi dari pesan-pesan ilahi dan memberikan solusi bagi berbagai permasalahan masyarakat. Sebuah tafsir yang bernilai haruslah relevan dengan kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan yang ada di masyarakat. Kemudian contoh penafsiran dari Abdul Mustaqim ini terdapat pada surah Al-A'raf ayat 26, yang dimana ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walibasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Pada ayat ini terdapat beberapa pesan-pesan maqasid. Yang pertama adalah berpakaian untuk menutup aurat. Yang dimaksud berpakaian menutup aurat di sini adalah menutup segala keburukan yang ada pada diri manusia, sehingga pesan yang dibawa oleh ayat ini adalah perintah agar manusia dapat menutup keburukannya dan menjaga kehormatannya. Kedua, pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa di ayat ini adalah pakaian yang menyelimuti diri dengan perilaku ketakwaan dan nilai-nilai ketakwaan, atau jika dalam bahasa terkini adalah berpakaian yang rapi. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.